Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama saya Arya Syarafi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman yang bertanya mengapa pada saat menjalankan aplikasinya itu mengalami error. Nah, pertama silakan teman-teman buka aplikasinya, kemudian login. Jangan lupa aktifkan juga aplikasi SAM-nya. Kemudian kita panggil localhost ujian sekolah. Ujian sekolah. Nah, seperti ini adalah tampilan daripada aplikasi yang teman-teman gunakan. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan, baik itu yang bertanya secara langsung ataupun melalui komentar. Pertama, teman-teman harus menggunakan SAM yang versi 7 ya teman-teman. Yang ini jangan menggunakan versi yang 8 karena source code-nya itu banyak yang tidak support dengan versi yang 7 atau versi yang ada di bawahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus melihat videonya sampai habis. Jangan melihatnya, jangan menontonnya sepotong-sepotong. Biar teman-teman tidak salah paham, biar tidak selalu bertanya. Biasakan menonton video itu sampai selesai, jangan dipotong-potong. Nah, yang kedua, penyebabnya yang kedua yaitu ketika menjumpai error pada aplikasinya. Pertama, tadi sudah saya jawab. Yang pertama, harus menggunakan versi SAM yang versi 7. Jangan menggunakan versi yang 8. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat codingannya. Tunggu sebentar, kita lihat codingannya. Kita masuk ke SAM, kemudian htdocs. Kemudian di sini ada folder application. Kemudian kita masuk ke menu config. Kemudian di sini ada database. Di bagian database kita klik, kita buka ya. Kita buka open with. Lalu kita buka dengan tag editor. Seperti ini, kita tunggu sebentar. Kebanyakan, kenapa banyak yang error, itu dikarenakan nama database-nya itu tidak sama dengan nama folder yang teman-teman simpan di aplikasi SAM-nya. Contoh misalnya, ini yang kedua. Nah, ini kan namanya adalah ujian sekolah. Ujian sekolah. Maka ketika teman-teman ingin memanggil aplikasinya, kemudian dijumpai error. Yang pertama tadi, misalnya teman-teman itu sudah menggunakan versi 7, kemudian masih error. Nah, yang kedua ini bisa menjadi jalan alternatif agar tidak terjadi error. Nah, yang kedua itu nama foldernya itu harus sama dengan di codingannya, yaitu di database-nya di bagian ini. Nah, seperti ini. Jika di bagian foldernya itu nama foldernya ini adalah ujian sekolah, maka di sini harus ujian sekolah juga. Nah, kalau misalnya di sini saya rubah menjadi ujian CBT, ujian online misalnya, maka teman-teman juga perlu harus merubahnya di bagian database-nya. Karena kalau misalnya antara database dengan folder yang ada di htdocs-nya ini nggak sama, maka pasti nanti aplikasinya itu akan error. Jadi dipastikan nama foldernya dengan di database codingannya itu harus sama namanya. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kita buat database-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke phpMyAdmin-nya. Kita tunggu.
Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah halaman PHP adminnya. Kita cari. Nah, di sini adalah database, nama database yang sudah saya buat. Ini persis sama dengan folder yang ada di htdoc-nya ini. Dan juga sama di bagian database codingannya. Jadi harus sama, tidak boleh beda. Karena kalau misalnya nanti beda, itu tidak akan terpanggil di bagian browsernya. Jadi browser itu akan memanggil aplikasi yang kita gunakan itu apabila yang dipanggil itu di database-nya itu yang kita panggil itu sama dengan folder yang kita buat di bagian htdoc-nya. Itu yang ketiga. Nah, yang lain misalnya pada saat ujian, misalnya saya masuk ke bagian adminnya, seperti ini, kita masuk ke bagian adminnya. Nah, kita logout dulu. Nah, untuk mengatur bagian ini, misalnya teman-teman itu mengalami masalah di bagian ini, susah masuknya, tinggal masuk ke bagian PHP adminnya, kemudian masuk ke bagian base datanya yang sudah dibuat, misalnya di sini ujian sekolah, tapi yang ini. Kemudian kita masuk ke bagian admin. Kemudian tinggal ubah. Nah, ini ubah. Klik ubah. Nah, di sini kan sudah admin. Defaultnya itu root. Jadi misalnya masih root, maka teman-teman bisa merubahnya sesuai yang diinginkan. Misalnya ingin dirubah admin 123 atau admin apa, terserah. Nah, untuk di bagian passwordnya, ini cara ubahnya. Misalnya seperti ini kan, ini kita hapus saja. Seperti ini, misalnya ingin disamakan, tinggal dirubah admin. Kemudian di bagian filternya, di sini kita rubah menjadi MD5. MD5 seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal teman-teman kirim seperti ini. Nah, kita sudah berhasil merubahnya. Kita masuk ke halaman aplikasinya. Sekarang kita buktikan apakah sudah berhasil masuk ke halaman adminnya. Kita klik admin, kemudian passwordnya admin, kemudian kita login. Nah, berhasil kan? Nah, seperti itu ya, cara-cara yang ketiga. Kemudian cara yang keempat, apabila teman-teman itu menjumpai pada saat ujian atau pada saat membuka halaman adminnya ini terdapat error atau pada saat ujian, pastikan harus sesuai dengan format yang sudah disediakan oleh aplikasi ini. Contoh misalnya, untuk penginputan data siswa, penginputan data guru, kelas, urusan, mapel, bank soal, hasil ujian. Nah, cara penginputannya itu harus sesuai dengan format dan jumlahnya tidak boleh lebih daripada 100. Karena aplikasi ini tidak direkomendasikan untuk mengimpor database yang lebih daripada 100, maka jangan mengimpor database-nya itu lebih daripada 100 karena nanti akan mudah dijumpai sebuah error. Nah, di bagian ini tinggal teman-teman, misalnya di sini sudah saya buat, dengan teman-teman tambah seperti di sini, misalnya tambah secara manual seperti ini. Untuk namanya bebas, name-nya itu kalau bisa jangan lebih daripada 10, takut teman-teman nanti menjumpai error. Kemudian kita tutup aja. Nah, misalnya pakai format tinggal download. Nanti setelah di download isi nama siswanya, name-nya apa, kelasnya, kemudian import. Jadi harus disesuaikan dengan ini, nama, name, kelas, dan jurusan. Harus sama formatnya. Kemudian data guru, kelas, jurusan, mapel, bank soal, hasil ujian, itu. Nah, selanjutnya, jika juga dijumpai sebuah error di soal misalnya, untuk di soal itu jangan menggunakan tanda kutip,
update, karena biasanya itu akan dijumpai error juga, teman-teman. Mungkin sekian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Jika videonya bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe, dan jangan lupa aktifkan icon loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info lainnya dari channel video ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.